Shalom saudara-saudara seiman yang dikasihi dan diberkati oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan tetap memelihara persekutuan kita bersama Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus mengalir dan memenuhi hidup kita dengan melimpah. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan firman Tuhan pagi ini. Tuhan Allah, kota benteng dan sumber pertolongan kami, Allah yang hidup dan penuh kuasa, pagi ini kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan korban ucapan syukur dari dalam hati kami. Terima kasih pagi ini kami masih bisa bangun dalam keadaan hidup dan sehat. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami di sepanjang malam saat kami beristirahat. Bapa, setiap orang yang sedang mendengarkan renungan ini memiliki masalah masing-masing. Kami mengerti bahwa masalah adalah bagian dari kehidupan dan kami memerlukan pertolongan-Mu agar dapat melewati semua masalah kami. Jadi, saat ini kami berdoa memohon Engkau menyembuhkan dan memulihkan setiap orang yang sedang sakit, memberikan kekuatan bagi yang sedang lemah, menghiburkan yang sedang sedih dan berduka cita, serta membuka jalan bagi yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Bapa, pagi ini kami telah mempersiapkan hati kami untuk menerima makanan surgawi yang baru, yaitu firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa. Tanpa firman-Mu, kami tidak bisa bertahan menjalani kehidupan kami, sebab firman-Mu adalah makanan yang menguatkan rohani kami. Berkatilah kami dengan pengertian dan kenyangkanlah kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam kitab Wahyu ada surat yang ditujukan kepada 7 jemaat, yaitu jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan jemaat Laodikia. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar dari surat yang ditujukan kepada jemaat Tiatira yang menegur mereka tentang bahaya toleransi. Mari kita baca Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Jemaat Tiatira membiarkan terjadinya penyesatan di tengah mereka. Dengan kata lain, jemaat Tiatira mentolerir penyesatan. Toleransi adalah hal yang kelihatan sepele, namun sangat berbahaya. Toleransi sebetulnya memiliki arti yang positif, yaitu sikap saling menghargai dan saling menghormati terhadap pandangan dan kepercayaan orang lain yang berbeda dari kita. Namun demikian, apabila toleransi diterapkan pada hal-hal yang salah, seperti toleransi terhadap terjadinya penyesatan di dalam gereja, maka hal itu bisa berakibat fatal. Mari kita lihat bagaimana berbahayanya toleransi yang salah penerapan. Bahaya yang pertama adalah membuat dosa menjadi hal yang bisa diterima. Dalam Wahyu 2 ayat 20, jemaat Tiatira ditegur karena mentolerir penyesatan yang digambarkan sebagai Isabel. Nama Isabel mulai muncul dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Isabel adalah istri Raja Ahab, yaitu raja bangsa Israel.
Dikatakan dalam ayat yang baru saja kita baca, bahwa Isabel menyebabkan Raja Ahab pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah ilah lain. Toleransi Raja Ahab terhadap dosa penyembahan berhala yang dilakukan istrinya Isabel membuat ia menganggap penyembahan berhala sebagai sesuatu yang bisa diterima, dan sebagai akibatnya ia pun melakukannya. Toleransi sering memakai topeng kasih untuk tidak menghakimi orang lain mengenai kepercayaan mereka. Akan tetapi, apabila kita mulai mentolerir dosa, maka kita menganggap hal itu sebagai hal yang sepele dan tidak berbahaya. Jadi, kita meremehkan dosa itu dan terbiasa dengannya. Kita menganggap dosa bukan lagi dosa, melainkan sesuatu yang bisa diterima dan merupakan bagian dari kehidupan. Contohnya saja, LGBT diterima dan diakui di beberapa negara dengan dasar asas kemanusiaan. Namun, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita berpegang pada firman Tuhan yang mengatakan bahwa hal itu adalah dosa. Contoh lainnya adalah sesuatu yang disebut sebagai kebohongan putih. Suatu kebohongan adalah tetap kebohongan, meskipun itu dilakukan dengan alasan yang baik. Toleransi tidak boleh diterapkan pada hal-hal yang salah, karena bisa mengaburkan persepsi tentang dosa. Bahaya yang kedua adalah membawa kehancuran bagi diri sendiri dan orang lain. 1 Raja-Raja 16 ayat 32-33. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Bukan hanya dirinya yang mengikuti istrinya menyembah Baal, namun Raja Ahab juga membuat mezbah dan kuil Baal. Selain itu, ia juga membuat patung Asyera sehingga menyesatkan bangsa Israel yang dipimpinnya untuk ikut juga menyembah berhala. Toleransi yang salah penerapan bukan hanya membawa kehancuran bagi diri sendiri, melainkan juga membawa kehancuran bagi orang lain. Contohnya saja, seorang kepala keluarga yang mentolerir pemakaian obat-obatan terlarang di tengah keluarganya. Hal itu bisa membuat seluruh keluarganya menjadi pecandu obat-obatan terlarang karena mereka terbiasa dengan hal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus memperlakukan dosa sebagai dosa, bukan mentolerirnya. Seperti apa yang dikatakan selanjutnya kepada jemaat Tiatira dalam Wahyu 2 ayat 25, "Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang." Kita harus berpegang teguh kepada kebenaran yang kita pelajari dari firman Tuhan dan mempertahankannya sampai akhir. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga kita semua dikuatkan untuk terus mempertahankan iman kita dan tidak mentolerir dosa. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang hidup dan kuasa yang terkandung di dalamnya. Kami bersyukur karena Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu hari ini. Kami berdoa agar Engkau memberikan kami pemahaman yang mendalam tentang kehendak-Mu dan memberkati kami dengan hikmat untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami agar dapat menjadi murid yang setia dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan yang mungkin kami temui.
Bimbinglah kami dalam setiap keputusan dan tindakan kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa agar Engkau memenuhi hari kami dengan sukacita, damai sejahtera, dan kasih-Mu yang tak terbatas. Kami mempercayakan hari ini kepadamu dan kami percaya Engkau menyertai kami di sepanjang hari ini. Bapa, kami juga mau berdoa bagi Indonesia. Terima kasih atas segala berkat yang Engkau curahkan pada tanah air ini. Kami memohon agar Engkau melindungi Indonesia dari segala malapetaka, bencana alam, dan konflik yang mengancam. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin dan pembuat kebijakan, sehingga mereka dapat memimpin dengan keadilan, kebijaksanaan, dan integritas. Jadikanlah bangsa ini sebagai tempat kedamaian, persatuan, dan kemakmuran. Dan berikanlah kami semangat untuk saling melayani, menghormati, dan mencintai sesama tanpa memandang suku, agama, atau ras. Biarkanlah cahaya kasih-Mu menyinari seluruh negeri ini. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang besar bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.